Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Weide Dong Tian. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu dosen pembimbing, juga yang terhormat kepada Bapak atau Ibu dosen penguji. Nama saya Muhammad Fajar Saputra dengan NPM 2022 43500 889. Hari ini saya akan mensimulasikan program tugas akhir saya dengan judul Implementasi Metode Fuzzy Mamdani dalam Sistem Pendukung Keputusan Kebutuhan Persediaan Barang berbasis web. Studi kasus toko Janur Shop. Sebelum ke aplikasi, saya akan memperlihatkan beberapa tools yang saya pakai, yaitu pertama ada Sampipi, lalu yang kedua ada Visual Studio Code dengan struktur program sebagai berikut. Lalu saya juga memakai Rapid Miner atau yang sekarang namanya adalah Altair AI Studio, yang kita akan bahas nanti juga ini. Oke, tanpa berlama-lama kita akan lanjut. Pertama, ini adalah tampilan login dari aplikasi Janur Shop itu sendiri. Dalam Janur Shop kita mempunyai dua aktor utama, yaitu admin dan pemilik. Untuk mulai kita akan dalam admin terlebih dahulu, di mana nama pengguna menggunakan admin dan kata sandi menggunakan admin juga. Di sini jika kita salah mengisi kata sandi atau nama pengguna, maka akan muncul notifikasi sebagai berikut: kata sandi salah. Dan jika kita masukkan dengan benar, maka akan masuk ke dalam programnya atau aplikasinya. Di sini kita bisa lihat ada sidebar yang berisi beberapa menu, yaitu beranda, data barang, data pemasok, analisis fuzzy, pengadaan, pusat laporan, manajemen pengguna, log aktivitas atau kronologi aktivitas, dan terakhir tentang aplikasi. Untuk pertama-tama kita akan bahas dulu dari beranda. Di beranda kita mempunyai beberapa panel. Yang pertama adalah panel berwarna biru ini, yaitu berisi total data barang semua yang kita punya. Lalu ada panel berwarna merah yang berisi prioritas utama, yaitu berisi barang dengan hasil analisis yang menghasilkan prioritas utama untuk dibeli ketersediaan pengadaannya. Lalu selanjutnya ada yang berwarna kuning, yaitu prioritas cadangan. Prioritas cadangan sebenarnya sama dengan yang berwarna merah, tetapi tidak seutama dengan warna merah. Jadi ini hanya untuk prioritas cadangan. Lalu ada stok aman. Stok aman ini adalah barang-barang hasil yang dianalisis dan barang tersebut tidak perlu dibeli pengadaannya. Jadi itu masuk kategori aman. Jadi tidak perlu beli. Lalu di sini juga kita mempunyai pie chart yang berwarna kuning, hijau, dan merah seperti yang di atas. Di sini kita bisa lihat juga ada 195 prioritas cadangan, 8 stok aman, dan 1 prioritas utama. Di sini juga kita mempunyai akurasi sistem, yaitu MAPE, dengan tingkat kesalahan hanya 32,62%. Lalu di sini juga ada top 10 barang kritis. Ini hanya untuk tampilan sederhana untuk admin ataupun pemilik. Jadi mereka punya gambaran untuk melihat stok-stok apa saja yang kritis. Dan di sini saya masukkan 10 barang kritis.
bisa dilihat sini ada hard cleaner DTF dengan stok berisi 2 piece, lalu ada powder 1 kilo 3 piece, sampai premium comfort choco brown yang hanya tersisa 5 piece. Untuk beranda hanya itu saja. Lalu kita akan masuk ke data barang. Di data barang kita mempunyai panel utama. Mohon maaf, sebelumnya di beranda juga kita bisa lihat di sini di atas ada tombol keluar, dan jika keluar akan masuk kembali ke tampilan login. Lalu kita lanjut ke data barang. Data barang juga akan muncul tombol keluar untuk keluar dan masuk kembali ke halaman login. Lalu kita mempunyai panel utama yang berisi table. Di dalam table ada kolom kode, nama barang, stok, permintaan, pemasok, harga, kadaluarsa, dan aksi. Di sini juga kita bisa mencari nama barang yang kita ingin cek. Jika kita masuk mengetik powder, maka akan muncul powder yang barang yang kita cari. Jika kita mencari pisau, maka akan muncul pisau-pisau yang kita punya. Oke, di sini kita juga mempunyai tombol tambah barang. Jika diklik akan muncul panel utama lagi dengan data-data yang harus diisi, data utama dan parameter batas fuzzy. Oke, pertama kita sebagai contoh akan mengisi kode barang. Kode barang mungkin kita akan bisa sebagai contoh akan 0O01, nama barangnya kita bisa isi tinta Giant. Stoknya bisa kita isi semisal kita kasih 8. Lalu permintaan atau demand ini diambil dari penjualan bulan sebelumnya. Jadi kita misalnya hari ini, bulan ini adalah Juli, maka kita ambil permintaannya dari Juni. Semisal permintaannya itu 20, lalu kita bisa pilih pemasoknya. Pemasoknya itu saat ini hanya ada 3, yaitu Rhinotech, Koze, dan i2u. Kita bisa pilih misalnya Rhinotech. Lalu untuk harga sebagai contoh kita kasih 250.000, dan kadaluarsa untuk tinta secara global itu biasanya hanya 90 hari. Batas stok kritis ini kita berapa sih batas stok minimal di toko gitu. Jadi sebagai contoh di Janur Shop ini untuk tinta biasanya hanya 3 batas stok kritisnya, dan stok maksimal juga sama, berapa sih stok maksimal yang harus ada di toko agar tidak memenuhi space dan overstock. Di sini biasanya hanya sekitar 30 atau 50, kita bisa isi 40 saja. Oke, di sini ada parameternya. Kita lanjut. Di sini stoknya, stok bawah tengah atas ini adalah parameter untuk 108 rules yang kita punya. Jadi sebelum kita lanjut di sini, saya akan menjelaskan rules yang kita punya. Oke, kita mempunyai 5 variabel input, yaitu stok dengan 3, yaitu sedikit, sedang, banyak. Demand atau permintaan ada rendah, normal, dan tinggi. Lalu lead time atau waktu tunggu ada cepat, sedang, lama. Lalu harga dalam rupiah ada murah dan mahal. Expire atau kadaluarsa ada lama dan dekat. Jadi ini jika dikalikan 3 kali 3 kali 3 kali 2 kali 2 berhasilkan jadi 108 rolls.
Dan untuk output pengadaannya ada 5, yaitu tidak beli, sedikit, sedang, banyak, dan sangat banyak. Berikut adalah table yang kita punya untuk 108 rules ini. Baik, kita akan lanjut mengisi. Untuk stok saat ini kita bisa mengetik 8, minimal diambil dari sebelumnya untuk stok bawah ini minimal kita ambil dari batas stok kritis yaitu 3. Lalu stok atas yaitu maksimal yaitu 40. Dan untuk tengah ini sebenarnya biasanya kita menggunakan rumus sederhana, yaitu stok bawah ditambah stok atas dibagi 2, yaitu dimana 3 ditambah 4, 43 dibagi 2 yaitu 21,5. Jadi kita bisa isi di sini 22. Untuk permintaan sama permintaan ini kita lihat dari 12 bulan terakhir ya. Jadi untuk permintaan minimal jika di Juli itu minimal ada hanya sekitar 5, dan misalnya di Desember ada sekitar 60 paling tinggi, atau kita bisa masukkan 45 misalnya. Nah, sama seperti stok, permintaan ini nilai tengahnya diambil dari permintaan bawah ditambah permintaan atas dibagi 2. Jadi 5 tambah 45 dibagi 2 yaitu 25. Oke. Untuk waktu tunggu ini secara global, jadi karena kita hanya mempunyai 3 pemasok yang berbeda dan tiga-tiganya juga mempunyai waktu tunggu atau lead time yang berbeda, jadi secara global ini sudah terisi secara otomatis, yaitu waktu tunggu bawah 1, tengahnya 4, dan atasnya 7. Waktu tunggu ini dalam hari. Lalu untuk harga dalam rupiah ini ada 2, yaitu murah bawah dan mahal atas. Untuk isinya juga sudah secara global, jadi untuk keseluruhan barang ada barang yang paling murah yaitu 20.000 dan ada barang yang paling mahal yaitu 745.000. Lalu untuk kadaluarsa juga sama, bersifat secara global. Jadi ada barang yang kadaluarsanya 30 hari dan juga ada barang yang kadaluarsanya 1 tahun atau 365 hari. Oke, jika kita sudah selesai memasukkan semua yang dibutuhkan, kita hanya butuh klik simpan data, tombol di bawah, dan akan muncul sendiri. Di sini kita bisa lihat hasil fuji sudah muncul sebenarnya dalam table, yaitu permintaan di sini sudah masuk ke dalam kategori normal, lalu kadaluarsa sudah masuk dalam kategori dekat. Untuk detailnya kita bisa lihat, klik aksi di bawah dengan warna biru di sini. Di sini sebenarnya sudah ada hasil fujifikasinya, yaitu stok. Jadi kategori dominan untuk stok itu sedikit, jadi dia untuk sedikit 0,74 paling banyak, sedang 0,26, banyak 0, jadi untuk stok masuk dalam kategori sedikit. Untuk permintaan juga sama, rendahnya hanya 0,25, normal 0,75, tingginya 0, jadi permintaan masuk kategori dominan normal. Waktu tunggu kita bisa lihat di sini juga, waktunya itu cepat 0,67, sedang 0,33, dan lama 0. Kategori dominan cepat masuknya. Lalu untuk harga juga bisa dilihat di sini. Harganya murah 0,68, mahal 0,32, dan hasil akhirnya kategori dominan murah. Juga untuk kadaluarsa sama, hasil kategori dominannya dekat.
Oke, kita klik kembali. Lalu di sini juga kita mempunyai tombol edit. Nah, di dalam tombol edit ini sebenarnya sama saja dengan tombol tambah. Ada panel utama yang berisi data utama dan parameternya. Jadi di sini kita bisa ubah saja, misalnya hari ini ada pengeluaran barang tinta sayur ini sebanyak 5, maka di sini hanya tersisa 3 gitu, dan kita bisa simpan, maka stoknya akan berganti 3. Oke, di sini juga kita mempunyai tombol hapus, tetapi karena kita akan menghitung barang ini nanti, kita akan coba hapus nanti. Selanjutnya kita ada menu data pemasok. Oke, seperti yang tadi sudah dibahas, data pemasok kita saat ini hanya ada 3, yaitu I2U dengan waktu tunggu 7 hari, Koze dengan waktu tunggu 5 hari, dan Rhinotech dengan waktu tunggu 2 hari. Di sini kita juga bisa menambahkan data pemasok kalau di kemudian hari ada pemasok yang ingin memasok ke dalam channel shop. Saat diklik, ini akan muncul pop-up seperti ini. Kita bisa input, misalnya PT Sentosa Abadi, dan contoh waktu tunggunya bisa kita input juga, misalnya dia sekitar 4 hari, dan ini juga waktu tunggunya berpengaruh kepada perhitungan himpunan Fuzi. Kita bisa klik simpan. Oke, dengan notifikasi sebagai berikut, pemasok baru berhasil ditambahkan. Di sini juga kita bisa klik edit dengan aksi berwarna kuning ini. Kita bisa mengganti jadi 3, jadi 2 dengan simpan lagi. Kita juga bisa klik batal jikalau tidak ingin tidak ingin mengedit atau mengubah data masuknya. Jika ingin diubah juga bisa, maka tinggal klik tombol simpan. Oke, di sini juga ada tombol hapus. Kita bisa hapus di sini. Sebelum hapus ada pertanyaan atau notifikasi, apakah yakin untuk menghapus pemasok ini. Jika klik cancel, maka tidak jadi terhapus. Lalu jika klik OK, maka terhapus. Di sini juga saya memasukkan sebuah double check, yaitu jika pemasok masih memasok sebuah barang yang ada, maka pemasok itu tidak bisa dihapus. Sebagai contoh, I2U ini kita mempunyai beberapa barang yang ada yang masih kita masuk, dan jika kita hapus I2U tetap muncul ada notifikasi, tapi saat kita klik OK, maka akan muncul notifikasi gagal dihapus. Pemasok ini tidak dapat dihapus karena masih digunakan oleh lapan data barang. Silakan ubah atau hapus barang terkait terlebih dahulu. Ini hanya untuk keamanan, jikalau nanti ada kesalahan dari admin atau pemilik salah pencet, maka akan terjaga dan sistem tidak akan berantakan. Selanjutnya kita ada menu analisis fuzzy. Untuk analisis fuzzy, kita mempunyai satu panel utama. Lalu di sini kita bisa jalankan analisis semua barang. Sebelum kita analisis semua barang, ada filter pemasok juga. Kita bisa filter OZ, I2U, oke. Jika kita jalankan analisis, maka akan muncul notifikasi sebagai background 205 barang. Ini barang yang tadi kita tambahkan, yaitu tinta sains, sudah terhitung. Maka di
Di sini akan muncul tabel, kode, nama barang, masuk, sisa stok, rekomendasi Z-nya, dan status prioritas. Di sini kita bisa lihat pisau cutting rate ini dengan semua variabel yang 5 variabel dan parameternya, ia menghasilkan status prioritas utama. Sementara polyflex PVC white menghasilkan prioritas cadangan dan berbagai barang lainnya, sampai nah di sini kita bisa lihat polyflex silicon red, polyflex silicon royal blue. Di sini kita bisa lihat stoknya aman, jadi menghasilkan 0, maka akan masuk ke kategori stok aman, jadi tidak perlu beli. Di sini juga bisa dilihat kalau hasil analisisnya itu masih pure murni perhitungan, jadi hasilnya ada 34,54, masih ada komanya, 0,065, 0,21. Ini nanti jika tidak dibulatkan dalam pemesanan atau pengorderan ke dalam ke pemasok, jika pisau cutting rate jika polyflex PVC red 34,54 dikalikan harganya misalnya 20, maka hasilnya tidak akan bulat. Jadi nanti kita akan bulatkan di pengadaan. Oke, untuk tinta cyan kita akan, tadi kita masuk ke Rhinotech. Tinta cyan kita itu oke, di sini kita bisa lihat yang kita masukkan. Tinta cyan kita stoknya 3 dan hasil pengadaannya rekomendasinya itu 15,42 dan masuk kategori prioritas cadangan. Oke, lalu kita ke pengadaan. Oke, di pengadaan sini kita mempunyai satu panel utama, yaitu laporan pengadaan stok dengan satu tabel dengan kolom kode, nama barang, pemasoknya, rekomendasi beli, harga satuan, total harga, dan waktu analisis. Oke, di sini kita bisa lihat rekomendasi belinya sudah dibulatkan. Jadi jika kita lihat di sini polyflex PVC red 34,54, maka akan dibulatkan ke 35. Jika koma itu lebih dari 5, maka jika koma itu adalah 5 atau lebih dari 5, maka akan dibulatkan ke atas, atau jika komanya di bawah koma 5, maka akan dibulatkan ke bawah. Sebagai contoh, di sini ada polyflex PU Grey dengan 31,10 dan hasilnya di sini 31 dan sudah betul dibulatkan ke bawah. Dan harga satuannya di sini bisa dilihat. Sebagai contoh, polyflex PVC red harganya 35 dikali 35, maka total harganya 1.225.000. Oke, lalu untuk tinta cyan kita di sini kita bisa lihat tadi adalah hasilnya itu 15,42. Oke, di sini sudah terjadinya pembulatan, yaitu 0,42 di bawah 0,5, jadi dibuatkan ke bawah. 15 dikali 250 hasilnya 3.750.000. Oke, di sini juga kita bisa lihat dari hasil analisis tadi kan ada barang yang masih stok aman yaitu 0, tetapi di menu pengadaan untuk stok yang aman atau 0 itu sudah tidak ada. Jadi paling bawah ini hanya ada 1 untuk stok aman atau tidak perlu beli pengadaannya, maka dihilangkan. Oke, selanjutnya kita ke pusat laporan.
Untuk pusat laporan, kita mempunyai satu panel utama, yaitu pusat laporan dengan drop down pilihan jenis laporan sebagai berikut. Ada data barang, data pemasok, analisis fuzzy, pengadaan barang, dan filter pemasok. Jadi saat owner atau admin ingin memprint, cetak PDF atau ekspor, mereka bisa milih semua pemasok atau melakukan filter pemasok yang dipilih saja. Sebagai contoh, di sini kita akan melakukan data barang kepada Rhinotech. Kita bisa klik di sini, cetak PDF, maka akan muncul kop perusahaan sebagai berikut. Ada logo, nama perusahaan, alamat, nomor telepon dan email, dan laporan data barang yang kita punya. Di sini juga kita bisa lihat ada 138 barang Rhinotech. Keseluruhannya hanya Rhinotech karena kita melakukan filter di Rhinotech saja. Dan di bawah ada tanda tangan untuk pemilik dengan tanggal dan hari. Lalu data pemasok juga sama, dikarenakan data pemasok kita hanya 3, jadi saat memanggil data pemasok melakukan filtering, maka akan muncul data barang yang dipasok oleh pemasok itu. Kita akan contoh I2U, maka akan muncul barang-barang yang hanya dipasok oleh I2U, David Benzema sampai Satin Premium. Di sini juga kita ada tanda tangan untuk pemilik juga, untuk kop surat juga. Untuk analisis fuzzy, kita juga bisa klik. Sebagai contoh kita klik OZ. Sebagai contoh saya akan contohkan ekspor Excel ya. Akan langsung download Excel dan saat dibuka maka akan muncul tabel sebagai berikut. Ada hasil nama, ada kolom nama barang, pemasok, diversifikasi, status prioritas, dan tanggal analisis. Oke, lalu terakhir ada pengadaan barang. Untuk pengadaan barang ini adalah hasil atau kop surat yang akan dipakai untuk dikirim ke pemasok untuk barang yang harus diadakan. Jadi saat selesai dianalisis dan owner atau admin ingin membeli barang di I2U, maka mereka hanya perlu mengirim ini kepada pemasok. Di sini kita bisa lihat juga ada kop surat perusahaan, ada tabel list barang yang ingin dibeli, dan ada estimasi grand total pengadaannya. Jadi ini sangat memudahkan Janur Shop, bisa langsung dikirim ke pemasok untuk diproses pengadaannya. Oke, lalu sebelum kita lanjut ke manajemen pengguna, saya akan mensimulasikan yang tadi. Karena data barangnya sudah selesai, maka saya akan coba hapus. Akan ada muncul notifikasi sebagai berikut. Jika klik cancel, maka tidak jadi dihapus, dan jika klik OK, maka akan terhapus. Oke, kita lanjut ke manajemen pengguna. Karena manajemen pengguna hanya admin, di sini nama pengguna atau username itu bersifat permanen, jadi tidak dapat dirubah. Jadi di sini kita hanya bisa mengganti kata sandinya saja. Jika salah memasukkan kata sandi lama, maka akan muncul sebagai berikut: verifikasi gagal, password lama yang Anda masukkan salah.
Dan jika benar, maka akan muncul sebagai berikut. Password berhasil diperbarui, kini telah dienkripsi dengan aman di database. Untuk mengganti password setelah selesai dimasukkan, kita bisa klik enter langsung, atau kita bisa klik tombol simpan kata sandi baru. Oke, selanjutnya ada log aktivitas. Log aktivitas ini adalah kronologi aktivitas untuk memantau admin atau pemilik apa saja yang dilakukan di dalam aplikasi ini. Jadi seperti tadi kita sudah berhasil login, menambahkan tambah barang tinta cair, update barang, menjalankan analisis, menghapus barang, dan tadi kita juga mengganti password akun. Oke, lalu selanjutnya ke menu yang terakhir, yaitu tentang aplikasi. Di dalam tentang aplikasi ini kita mempunyai 3 panel utama, yaitu pertama ada informasi pembuat, yaitu saya sendiri. Jadi ada keterangan nama saya, NPM, program studi, universitas dan tahun, dan keperluan aplikasi dibuat ini untuk tugas akhir atau skripsi. Di sini juga ada spesifikasi sistem yang dipakai, bahasa inti PHP native, database-nya menggunakan MySQL, lalu antarmuka UI menggunakan Bootstrap, visualisasi data menggunakan Chart.js, dan algoritma analisis menggunakan Fuzzy Mamdani. Di sini juga ada panduan penggunaan aplikasi jika owner atau pemilik ingin memastikan cara menggunakan aplikasinya. Pertama ada mengolah data master barang dengan keterangan detail sebagai berikut. Lalu ada menjalankan analisis logika Fuzzy, juga ada keterangan sebagai berikut. Yang ketiga ada membaca status prioritas keputusan. Seperti yang di beranda tadi ada 3 utama, yaitu prioritas utama, prioritas cadangan, dan stok aman. Dan terakhir panduan untuk pemantauan dan pelaporan cetak PDF atau Excel dengan keterangan sebagai berikut. Oke, untuk admin hanya sampai di sini. Sekarang kita akan coba menggunakan pemilik atau owner. Pemilik ini nama penggunanya yaitu pemilik, dan kata sandinya juga pemilik. Oke, di sini sebenarnya sama saja dengan admin. Yang berbeda hanya pemilik tidak perlu melihat data barang atau data pemasok. Jadi pemilik hanya akan menganalisis Fuzzy-nya dan melihat pengadaannya. Lalu pemilik juga bisa langsung klik laporan jika ingin di-print dan langsung dikirim ke pemasok, atau ingin memprint data barang untuk mengecek aktual stok di toko. Dan perbedaannya yaitu di sini manajemen pengguna. Tentu saja di sini seperti admin, nama pengguna bersifat permanen yaitu pemilik. Kata sandi lama juga bisa diubah menjadi yang diinginkan. Bisa diklik enter atau tombol yang ada di menu, dan akan muncul notifikasi sebagai berikut. Untuk aplikasi hanya segitu saja. Terakhir kita akan membahas untuk Rapid Miner atau Altair AI Studio. Di sini kita mempunyai file Excel atau CSV berupa 204 barang dengan 12 bulan yang bertotal itu 249,9
kolom atau baris. Di sini kita bisa lihat ada nama varian, bulan, pengadaan real, dan hasil fusi. Pengadaan real ini kita ambil dari pengadaan yang benar-benar beli di bulan itu seperti Januari. Oke, untuk 12 bulan ini kita ambil di 2025. Jadi Januari 2025 pengadaan real Tinta Science dengan insting pemilik itu hanya bersifat 5. Sementara di sini hasil fusi atau hasil sistem program seharusnya itu kita beli 17. Jadi perlu ada kejauhan dalam pengadaan real dan hasil fusinya atau hasil sistemnya. Kita sudah mempunyai 2449 baris ini. Oke, kita bisa langsung validasi di RapidMiner. Oke, pertama-tama di sini kita mempunyai read Excel atau untuk membaca file Excel yang kita punya tadi. Kita bisa cek di sini dari cek mape namanya. Lalu kita juga mempunyai set roll. Untuk set roll ini kolom apa sih yang dipakai untuk validasi, yaitu kolom pengadaan real dan hasil fusi. Untuk target rollnya itu pengadaan real berupa label dan hasil fusi itu prediction. Lalu di sini ada filter example. Lalu untuk filter example kita bisa lihat di sini pengadaan real ini untuk filter. Lalu performance untuk nilai mape dan mat. Saya akan memunculkan nilai mape dan mat untuk absolute error dan relative error. Oke, kita akan langsung mulai. Oke, di sini ada absolute error. Absolute error itu adalah mat, nilai mat. Jadi hasil dari keseluruhan 2449 barang ini, pengadaan real dengan hasil fusi rata-rata hanya kurang lebih hanya 4,783 selisih pembelian. Jadi antara pengadaan real dengan sistem hanya selisih sekitar, jika dibulatkan hanya selisih sekitar 5 piece. Lalu untuk relative error itu adalah nilai mape-nya. Nilai mape-nya itu sebesar 32,62%. Oke. Sementara hanya itu saja simulasi program dari tugas akhir saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Muhammad Fajar Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.